Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya Ujrit Channel. Oke, saya sekarang mereaksi video ini seorang kiai sepuh yang menurut saya ceramahnya itu sangat berkualitas gitu loh. Dan menyadarkan orang-orang yang diambang kesesatan. Saya tidak pantas bicara kesesatan seperti itu ya. Jangan menyesatkan orang, itu tidak boleh gitu loh. Ya untuk berlogika dengan baik gitu, untuk menilai orang itu bagaimana caranya berlogika dengan logis gitu. Ini hitam atau putih gitu. Oke, kita akan tanyakan videonya ya. Cinta kepada ahlu bait. Siapa itu ahlu bait? Ini sampean perhatikan. Ya Rasulullah, wa man ahlul baiti? Siapa ahli bait itu? Faqala, maka Rasulullah menjawab, ahli bait itu adalah Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma. Yang disebut ahli bait itu adalah Ali, Sayyidina Ali, lalu Fatimah, kemudian wabnahuma, dan kedua anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Selain itu bukan ahlul bait. Lalu kalau itu Sayyid Ali bin Zainal Abidin, Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ahmad bin Isa, itu siapa? Itu adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, bukan ahlul bait. Kalau ahlul bait ya cuma 5 itu, Nabi sendiri, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidah Fatimah, wabnahuma, yaitu keduanya Sayyidina Hasan dan Husain. Itu yang terdapat di dalam hadis sahih, di dalam hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Lainnya itu bukan, itu dzurriyyah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku dzurriyyah Nabi seperti Habib-Habib itu? Nah, ini supaya sampai jelas. Kalau Habib-Habib itu adalah ya saudara kita seiman seagama. Beliau ini adalah beliau itu hadir datang dari daerah Yaman, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Dan beliau tidak termasuk min jumlatil bait, tidak termasuk ahli bait, tidak termasuk ahli bait. Kalau beliau apakah keturunannya? Ya dibuktikan dulu, karena banyak kitab-kitab yang menjelaskan ternyata dinyatakan tidak terkonfirmasi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawang Mekah bukan kok, Madinah juga bukan, Arab juga bukan. Jadi itu, kalau mereka ini tidak jauh berbeda dengan kita semua ini, maka daripada itu banyak hal-hal yang menjadi polemik akhir-akhir. Polemik itu harus diselesaikan, bukan diselesaikan dengan cara caci maki, dengan cara ya katakanlah tidak jujur. Ya diceritakan dengan baik. Banyak cara untuk menyelesaikan itu. Maka polemik yang ada, yang saya dengarkan ini adalah merupakan hal yang bagaimanapun juga harus diselesaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kalau Anda tahu, hari ini adalah tanggal 30 September. Kalau merujuk tanggal 30 September, kita akan teringat suatu gerakan yang sangat membahayakan negara ini. Tahun 48 di Madiun itu sudah ada. Siapa yang memimpin itu? Habib Musa Al-Munawwar dari Yaman. 65 mau menghancurkan negara ini. Siapa itu? Namanya DNID. D-nya itu Dipa, N-nya itu Nusantara, Ahmad Al-Aidid. Dari mana itu? Itu juga dari Yaman. Negara ini taruhannya. Maka saya pesan kepada Anda sekalian,
Jangan Anda menjadi orang yang penggemar atau pecinta yang salah mencintai. Belalah negeri Anda, cintailah negara Anda. Kalau ada yang mau memporak-porandakan negara Anda, maka Anda harus bangkit untuk membela negeri ini. Anda boleh senang dengan siapa, tapi siapa saja, tapi belalah negerimu kalau negerimu ini dalam keadaan berbahaya. Ini penting sekali. Karena apa? Kita ini, dan saya berani bicara seperti karena memang kondisi negara ini lama-lama kok bahaya. Dalam situasi seperti ini, satu-satunya ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul melindungi, menjaga kelangsungan negara ini hanya satu, NU. Kalau NU ini bisa diporak-porandakan, maka negara ini akan mudah diporak-porandakan. Maka NU yang dirongrong. NU tidak berambisi. Sejak dulu NU memerdekakan negara ini, setelah itu yang berpolitik kok. Tapi yang penting negara ini jangan dihancurkan. Itu yang paling penting. NU. Saya prihatin keberadaan ini. Dari bawah akar rumput NU ini prihatin, tapi yang di atas ini santai-santai, bahkan mereka berangkul-rangkulan. Dulu zaman 65 begitu. 65 itu saya sudah umur 1 tahun. 68 itu sudah bisa saya menilai. Walaupun saya saat itu katakanlah bayi umur 6 tahun lah, tapi saya sudah mengerti bagaimana bahaya latennya komunis pada saat itu. Tapi kalau melihat itu, siapa orang-orang komunis di atas? Siapa? Dari mana mereka? Satu-satunya negara yang ada di Timur Tengah yang berhaluan komunis itu hanya Yaman. Indonesia jangan sampai kemasukan itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya berharap kaum Nahdiyin, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, tetaplah waspada. Janganlah kalian begitu mudah direkrut. Cara merekrutnya dengan gemarak mereka merekrut dengan mentradisikan konser-konser sholawat, dibungkus dengan itu. Sebenarnya mereka itu berkemauan untuk bagaimana bisa masuk menguasai negara ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana saudara? Jelas atau tidak? Wah, keren sekali, keren. Menurut saya ceramah Kiai Sepuh ini sangat mengena di hati kita gitu loh. Karena apa? Tumbuhkan jiwa nasionalis ya kita tentang membela negara kita gitu. Poin kedua, Ahlul Bait tadi kan sudah diterangkan ya. Sudah diterangkan kan Ahlul Bait itu ini yang ini gitu kan. Kalau yang lainnya itu duri. Kalau ada yang mau ngaku duriannya Kanjeng Nabi atau duriannya Rasulullah, ya silahkan dibuktikan gitu. Kalau seumpamanya kalau enggak ada yang enggak percaya, jangan dipaksa percaya. Itu namanya wah, apalagi ada yang berbicara kalau tidak apa dengan siapa? Habib itu bahwa mereka adalah duriannya Rasulullah atau keturunannya Rasulullah, itu akan sesat. Dan apalagi matinya suul khotimah itu. Apa suul khotimah? Paling ya cara kasare iki suul khotimah mungkin artinya mati tak ya wis ndak karu-karuan lah gitu loh. Koyok sing ya koyok pangeran iku piye ya? Sing dikongkon mbek wong-wong kuwi ngono. Bisa mengecap seperti itu. Bisa memvonis orang seperti itu. Alah. Cung. Jarine apa? Ki Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kan. Ngono ae kok repot kan ngono.
gitu. Oke lah, jelas ya. Simak dengan baik barusan videonya dan pakai ini biar kita tercerahkan gitu loh. Biar nggak terlalu terpuruk hati kita gitu. Oke ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.